إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Meningkatkan muraqabatullah untuk selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita solusi dari persoalan yang kita hadapi. Allah Jalla wa Ala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tiada dia sangka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Siapa saja yang menyaksikan kondisi umat sekarang ini, dia akan mendapati bagaimana berkuasanya orang-orang kafir terhadap umat Islam. Negeri-negeri Islam mereka ekspansi, mereka melakukan invasi dalam urusan ekonomi politik. Urusan politik dalam negerinya dicampur tangani, dan begitu juga dalam urusan politik luar negerinya. Mereka tidak membiarkan umat ini untuk menjalin persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Dalam perkara akidah pun mereka campur tangan. Mereka mengotak-ngatik prinsip akidah umat Islam. Kurikulumnya mereka otak-atik. Bahkan mereka tawarkan kepada pesantren-pesantren bantuan-bantuan agar pesantren-pesantren tersebut mau mengikuti program propaganda yang dibaliknya adalah sebenarnya Islamofobia. Begitu juga kalau kita lihat kepada pergaulan umat ini. Pergaulannya disetir sedemikian rupa, gaya hidupnya juga diatur, sampai kepada urusan selera umat ini pun mereka kendalikan. Umat ini dibuat tidak berdaya untuk menolong saudaranya yang ditindas di belahan-belahan negeri yang lain. Itulah potret umat Islam
Apabila kita melihat dalam skop yang global, bahwa ini menimpa negeri-negeri Islam di alam Islami sekarang ini, dan begitu juga di dalam negeri tidak luput. Agama Islam dinistakan, ulamanya dikriminalisasi, dan bahkan sampai mengalami percobaan pembunuhan. Begitu juga dalam urusan keadilan. Keadilan hanya milik umat lain. Keadilan umat ini dirampas karena hukumnya bisa dibeli. Stigmatisasi sebagai orang yang radikal, intoleran, fanatik, atau disebut dengan sumbu pendek, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya yang dialamatkan kepada umat ini. Sinisme, kekerasan verbal, bahkan diadu domba antar kelompok dan ormas masyarakatnya. Ditambah lagi sumber daya alamnya juga dirampok, umatnya dimiskinkan, bahkan pemimpin-pemimpinnya dicekoki duit, dan agamanya di-framing sedemikian rupa hingga umat ini takut dengan agamanya sendiri. Sidang umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kondisi umat ini, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quranil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surganya Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian kondisi seperti yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kesulitan dan kesusahan. Wazulzilu, dan keimanan mereka digoncang dengan sedemikian rupa. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya itu berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Apabila kita menyaksikan potret dunia Islam saat ini, itulah potret yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini sedang ditimpa kondisi wahan. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'at alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila qas'atiha, hampir-hampir datang masanya di mana umat-umat kafir itu saling panggil memanggil di antara mereka untuk menghabisi kalian, seperti kalian saling panggil memanggil untuk menghabisi makanan yang ada di atas hidangan. Para sahabat ketika itu bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kenapa begitu? Apakah ketika itu umat ini sedikit? Maka Nabi menjawab, la bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan ketika itu kalian banyak. Umat Islam di masa sekarang ini adalah umat terbesar kedua dalam skop global di dunia. Umat ini banyak. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada waktu itu banyak, walakinnakum ghutha, tapi kalian ketika itu adalah buih. Laut apabila menghempaskan ombaknya, dia tidak hanya menghempaskan ombak saja, dia menghempaskan buih, dan di antara buih-buih itu terdapat kotoran-kotoran dan sampah. Kamu tak isai seperti buih lautan. La yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian, karena pada asalnya mereka takut sama kita. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah letakkan dalam dada-dada kalian satu penyakit. Apa penyakit itu? Penyakit itu namanya penyakit wahan. Penyakit wahan. Kata para sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasul?
qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi mengemukakan teori ekonominya, pakar politik mengemukakan teori politiknya, para panglima-panglima militer mengemukakan strategi-strategi militernya. Mereka ingin agar umat ini bangkit, namun mereka tidak mendatangi rumah dari pintunya. Maka kemana kita harus berlari? Apa jalan agar umat ini kembali bangkit dan meraih kejayaannya sebagaimana masa-masa umat ini di waktu yang dulu? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama itulah jalan keluar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum annabal baqar wa raditum biz zar', sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta turji'u dinakum." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah jual beli dengan cara riba dan kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, waraditum bizzara', dan kalian rela dengan pertanian dan perkebunan, wa taraktumul jihad, sehingga karena itu kalian pun meninggalkan berjihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kepada umat ini kehinaan. Hina kita, tidak berkutik, bahkan untuk menatap orang kafir. Banyak dari kita yang minder dengan agamanya, minder dengan keimanannya, minder sebagai orang Islam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullan, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan. Ayat zino, Allah tidak akan angkat itu, tidak diangkat kehinaan itu dari kita, hatta turaji'u dinakum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah solusi dari Nabi kita Muhammad, kembali kepada agama. Dan apabila kita melihat kepada kondisi umat ini, baik dalam skup global maupun di dalam negeri, maka kita dapati penyakit umat yang paling besar yang menghalangi kejayaannya, menjadikan mereka lemah di hadapan musuh-musuhnya, adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran dan kesyirikan ini merupakan sebab dari lemahnya umat. Dan sebaliknya, keimanan dan ketakwaan adalah sebab kokohnya umat. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang kafir dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-151, kata Allah Jalla wa Ala, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Kami akan letakkan ke dalam dada-dada orang kafir itu rasa takut akibat apa yang mereka sekutukan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan keterangan. Jadi kesyirikan, kekufuran, pembangkangan kepada syariat agama, menjadikan seorang itu rukun kepada dunia, menjadikan seorang itu tunduk kepada dunia dan takut serta lemah di hadapan musuh-musuhnya. Dan sebaliknya, keimanan itu menciptakan keberanian kepada musuh-musuh agama, melahirkan izzah dan kemuliaan, dan melahirkan kejayaan. Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Quran, "Wala tahinu wala tahzanu." Jangan kalian merasa rendah dan jangan pula kalian bersedih hati. Wa antumul a'laun, kalian itu lebih tinggi, lebih jaya, lebih mulia
in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar sebagai orang-orang yang beriman. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini, kata Nabi, dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhku dalam jarak sebulan perjalanan. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang hadis ini. Kata beliau, fa ummatu wal mustaqim ala dinih was sabiruna ala dinih wal muqimuna li syari'atihi. Maka umat Muhammad yang istiqamah, sabar di atas agamanya, beriman dan menegakkan syariatnya, yansuruhullahu kama nasarah, Allah akan memenangkan umat itu seperti Allah telah menangkan nabinya. Wa yulqi fi qulubi aduwwiha ar-ru'b, dan Allah akan letakkan dalam dada-dada musuh-musuh mereka rasa ketakutan. Masafata syahrin, sekalipun jarak antara dia dengan musuhnya itu sebulan perjalanan. Kama nasara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, sebagaimana Allah pernah memenangkan nabinya dengan sebab yang sama. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan dan kekufuran adalah bala di dunia dan juga bala di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Sebab lain yang menjadikan umat ini lemah adalah lemahnya mereka dalam prinsip wala wal bara. Mereka rusak dalam prinsip cinta dan bencinya karena Allah. Banyak dari umat ini, tidak sedikit, yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang musyrikin, kepada kafirin, sehingga mereka menjadi lemah dan umat ini pun lemah di hadapan musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Jalla wa ala, qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Dan jikalau kamu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu dan kebenaran, malaka minallah, tidak ada bagimu dari sisi Allah min waliyin wala nasir, seorang pun wali maupun seorang pun penolong. Allah berlepas diri dari umat ini jikalau mereka tidak tahu mana teman mana lawan, sehingga akhirnya mereka menyangka temannya lawan, lawannya sebagai teman. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus tahu akidahnya, tauhidnya, agar dia bisa membangun sikap wala wal baraknya dengan benar. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam saat nabinya dirasa punya kecondongan sedikit kepada orang-orang musyrikin di Mekkah kala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an dzabbatna, kalau bukan karena kami kokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, hampir-hampir saja kamu condong kepada mereka sedikit saja. Apa akibatnya condong sedikit kepada orang-orang kafir? Perhatikan, dan ini Allah katakan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, idzan, kalau itu yang terjadi, la dzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat, aku akan rasakan kepada Muhammad sempitnya kehidupan dunia dan sempitnya kematian. Tsumma la tajidu laka alaina nasira, kemudian kamu tidak akan dapati dari sisi kami seorang pun yang bisa menolongmu. La ilaha illallah. Maka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam condong kepada orang kafir sedikit saja, Allah berlepas diri darinya, maka bagaimana nasib umat ini yang menjadikan orang-orang kafir sebagai bitonah mereka, sebagai teman dekat mereka,
dipercayakan negeri ini kepada orang-orang kafir. Pada sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kepada orang-orang yang beriman, mereka berburuk sangka. Dan di antara sebab yang juga melemahkan umat ini adalah adz-dzunub wal ma'asi, yaitu dosa dan kemaksiatan kepada Allah, menyebabkan lemahnya umat ini di hadapan musuh-musuhnya. Allah hinakan disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Pada perang Hunain terdapat pelajaran, yaitu ketika para sahabat saat itu dalam jumlah yang banyak, mereka merasa tidak lagi mungkin terkalahkan oleh orang-orang kafir. Menyusup dalam diri sebagian mereka, bukan semuanya, sebagian mereka rasa ujub dengan jumlah dan besarnya pasukan. Maka apa yang terjadi di awal perang Hunain? Mereka pun lari tunggang langgang. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan ingatlah peristiwa perang Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang banyak, walam tughni ankum syai'an, tapi jumlah yang banyak itu tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, sehingga bumi ini sempit kemanapun kalian lari. Pemawallaitum mudbirin, sehingga kalian pun terbirit-birit melarikan diri, meninggalkan medan perjuangan. Begitu juga dalam perang Uhud, terdapat pelajaran yang berharga. Ketika pasukan pemanah yang diamanahkan Nabi untuk jangan pernah kalian tinggalkan bukit Uhud ini, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, jangan pernah turun. Namun ketika di awal perang umat ini menang, sehingga musuh pun lari terbirit-birit meninggalkan banyak harta rampasan perang, para pasukan pemanah ketika itu pun turun, menyelisih perintah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang terjadi, Khalid bin Walid yang ketika itu dalam keadaan kafir memutar arah, memukul balik pasukan muslimin dari belakang hingga terjadilah kekalahan, dan wafat ketika itu para sahabat-sahabat yang mulia, di antaranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah ini Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha, apakah ketika kalian ditimpa musibah kekalahan dalam perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, padahal kalian sudah pernah menimpakan kekalahan kepada musuh kalian 2 kali lipat. Qultum, ketika kalian kalah dalam perang Uhud, kalian berkata, anna hadza, dari manakah datangnya kekalahan ini? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu akibat diri-diri kalian sendiri. Maka kekalahan umat, lemahnya umat, hinanya umat, hilangnya bawa umat, sanggupnya musuh-musuh Islam mengkotak-kotakkan umat, mengadu domba mereka, mengacak-acak, merampas apa yang bisa mereka rampas, disebabkan karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jika seorang tidak segera menyadari hal ini dan mengoreksi dirinya, maka kehinaan dunia ini akan berujung kepada kehinaan di akhirat. Waliyadzubillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Ibrahim Pasha, yaitu panglima yang dikirim oleh Daulah Turki Ottoman untuk memerangi Dir'iyah dan berhasil menaklukkan negeri tauhid yang pertama dan berhasil membunuh yang bisa dia bunuh dari kaum muslimin di sana dan menghancurkan kota dengan sejadi-jadinya. Apa kata Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang peristiwa itu? Karena dia merupakan saksi hidup. Kemudian dia torehkan dalam bukunya, dia berkata, hadhi
peristiwa ini atharud dzunub allati hadathat, adalah dampak dari dosa-dosa yang terjadi. Lamma ammatil balwa fihim bi fitnati syahawat, ketika merebaknya fitnah syahwat bisababi tawaffurid dunia, karena gampangnya seorang mencari dunia, waliqbal ala talabiha, orang-orang sudah sibuk dengan dunianya, wal israfu fiha, dan menghambur-hamburkannya, wabitanatus su, dan teman-teman yang jahat, dan banyaknya mereka, wadha' fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, serta lemahnya amar ma'ruf dan nahi munkar, fawaqa'al ihmal wat tafrid, sehingga terjadilah umat ini ketika itu sudah seperti tidak begitu mempedulikan agamanya, fawaqa'atil uqubah, hingga terjadilah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah, bukti dari ayat, bukti dari sejarah, dan juga kalam ahlul ilm menunjukkan bahwa solusi untuk kembali kepada kejayaan umat adalah dengan kembali kepada agama. Kita tidak menang dengan jumlah dan juga banyaknya persenjataan seperti yang dikatakan oleh Umar. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna la nantasiru ala aduwina bi'adadin wala uddah." Kita enggak menang dari musuh-musuh kita karena banyaknya jumlah kita ataupun banyaknya persenjataan kita. Wa innama nantasiru bi ta'atina lillahi wa ma'siyatahum lah. Tapi kita dimenangkan oleh Allah karena ketaatan kita kepada Allah dan maksiat mereka kepadanya. Wa idza asayna Allah, dan kapan kita bermaksiat kepada Allah, faqad istawaina wa iyyahu fil maksiyah, berarti kita dan mereka sama-sama pelaku maksiat. Wa kana lahumul fadlu alaina, kalau itu yang terjadi, maka mereka lebih pantas menang daripada kita. Maka marilah kita ambil pelajaran dari firman-firman Allah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang yang kelak biidznillah apabila kita istiqamah, yang akan mengembalikan kejayaan umat ini biidznillah insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.